Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman, yang mana pada video hari ini kita akan belajar sesuatu yang sedikit berbeda, ya. Yang mana pada video saya sebelumnya itu kita belajar tentang coding ataupun membuat sebuah project DIY. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar tentang technical analysis, ya. So, ya kenapa saya mempelajari technical analysis ini? Ya, karena ini termasuk high skill ya, ataupun skill yang tingkatnya tinggi ya, yang artinya tidak semua orang mempelajari ini. Selain daripada itu, ya mungkin ini akan berguna juga ya di masa yang akan datang. Untuk hari ini kita akan coba untuk belajar technical analysis ya, yaitu membaca aset ya. Sebenarnya bebas apakah kita ingin menggunakan aset saham gitu ya, forex gitu ya, ataupun kripto gitu. Jadi karena saya sukanya kripto, kita akan melihat ya, ataupun belajar menganalisa ya harga market dari kripto. Dan biasanya saya menggunakan coin market cap ya di web coinmarketcap.com. Ya, jadi di sini ya kita bisa melihat ya ada aset kripto Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, dan XRP. Karena narasinya kuat ya di XRP ya, jadi kita akan melihat ya aset kripto dari XRP ini ya. Kita buka, kemudian kita tunggu sebentar ya, kemudian kita klik technical analysis ya, untuk melihat ya pergerakan dari harga aset dari kripto XRP ini ya. So, jadi akan terlihat di sini ya seperti grafik ya, turun naik gitu ya. Jadi ini dinamakan sebagai candlestick. Jadi grafik itu ada banyak, ada berbentuk chart gitu ya, ada berbentuk balok ya, ada juga berbentuk seperti ini ya, candlestick ya, balok. Oke. Kita bisa pilih di sini apakah per menit ya, per hari ya, day ya, per minggu ya, ataupun per bulan ya, mungkin ke bawah lagi ya, lebih lagi ya, di atas per bulan, per tahun. Oke. Kita klik di sini, kita pilih saja per hours ya, kemudian kita akan tengok di sini ya technical analysis ya, tulisan di atas ini dari harga XRP ini ya. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar tentang yang paling basic terlebih dahulu, yaitu support dan resisten ya. Jadi support itu adalah harga yang sering disentuh dan biasanya itu posisinya di bawah gitu. Nah, sedangkan resisten itu adalah harga yang sering direspect atau disentuh, itu cenderung posisinya itu di atas. Nah, jadi kita bisa tengok di sini ya, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik gitu ya. Nah, turun ini adalah support, berada di bawah ini, yang akan naik itu ya, itu support ya, turun di bawah ini. Sedangkan di atas itu namanya resisten gitu ya. Dan kita tengok di sini ya, candlesticknya menjebol resisten, makanya dia bisa naik itu ya. Oke ya, kita akan tengok dia lewat line chart horizontal ya, horizontal line. Kita tengok di sini harga yang paling bawah adalah yang sering disentuh itu adalah 0,59. Oke. Ini adalah area support. Ini adalah area support. Ini adalah area support. Ini area support juga, cuman nggak kuat jatuh. Ini area support. Ini area support. Oke. Sekarang kita tengok area resisten. Kita klik lagi. Kita taruh di sini. 1, 2, 3. Ini adalah resisten.
Oke. Dia kita gunakan pattern ya, kita tengok. Sorry. Oke. Ini adalah area support ya, dia akan menuju ke atas ke area resisten, kemudian nggak kuat gitu, dia akan jatuh lagi ke bawah, dia akan turun lagi ke bawah ke area supportnya, tetapi nggak jebol, maka dia akan berusaha naik ya, kemudian dia turun lagi ya, kemudian dia naik lagi ke area resisten, kemudian dia nggak mampu gitu, kemudian dia akan turun lagi ke area support. Nah, yang titik-titik ini di bawah ini adalah area support. Nah, kemudian dia naik lagi gitu ya. Salah pilih saya kayaknya. Pattern. Oke. Gak apa-apa, ini aja ya. Oke. Dia akan naik lagi. Nggak kuat, dia akan turun jauh ke bawah gitu. Nah, dia akan turun lagi ke area supportnya di bawah, kemudian dia akan naik lagi ya. Jika dia naiknya melampaui area ini, maka itu disebut sebagai bullish ya, naik ke atas, kemudian dia turun lagi ke bawah ya, tidak mampu menembus area resistensi, maka dia akan naik lagi. Nah, maka itulah analisa, ini masuk dengan analisa technical basic ya, yaitu tentang support dan resisten. Nah, jadi seperti itu ya. Bang, sangat mudah sekali ya untuk kita membaca ini. Sebenarnya tidak juga ya. Jadi untuk mengetahui harga dari harga dari aset ya, itu tidak tentang technical analysis saja. Jadi disclaimer, jadi jangan pula menjadikan ini sebagai acuan kita untuk untuk trading gitu ya, untuk menentukan wah berarti kita menganalisa ini harganya ya berdasarkan support dari resisten ya, itu akan naik gitu ya. Tidak juga ya. Jadi harga suatu aset ya di market itu ya tidak hanya ditentukan oleh technical analysis saja, tetapi ada berbagai isu ya ataupun sentimen yang bisa mempengaruhi harga suatu aset ya. Contohnya entah itu kenaikan suku bunga gitu ya, entah isu perang gitu ya, entah isu dari kebijakan dari satu pemerintah gitu ya, itu juga bisa ya, supply dan demand juga sama gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi harga suatu aset. Jadi disclaimer ya, ini hanya untuk sebagai edukasi saja ya, bukan untuk benar-benar ya memprediksi apakah suatu market itu betul-betul naik gitu ya, berdasarkan analisa kita, berdasarkan pola gitu ya, apakah betul-betul naik gitu ya atau tidak gitu ya. Bukan hanya berpacu pada technical analysis saja gitu ya, tetapi ada berbagai isu ya yang bisa mempengaruhi ini. Jadi bisa saja gitu ya, dia pas naik gitu ya, bisa aja dia turun langsung ke bawah gitu ya, tanpa melihat area support dan resisten ini gitu. Nah, jadi untuk teman-teman ini hanya sebagai edukasi saja, dan ini adalah video yang pertama kita tentang technical analysis. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja ya untuk video kita hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.